Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menukilkan sebuah riwayat tentang pengumpulan hadis yang dilakukan oleh Imam Abu Daud yang kemudian ditulisnya di dalam kitab Sunan Abu Daud. Diceritakan bahwa Imam Abu Daud pernah mengumpulkan 500.000 hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah dilakukan seleksi yang sangat ketat, diklasifikasi berdasarkan hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif, maka beliau kemudian memilih 4.800 hadis untuk dituliskan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Kemudian Al-Imam Abu Daud mengatakan, dari 4.800 hadis yang beliau tuliskan di dalam Sunan Abu Daud itu, ada 4 hadis, kata Abu Daud, apabila ini diamalkan oleh kita umat manusia, kafani dinihi, niscaya cukuplah untuk kepentingan agama kita dengan 4 hadis itu. Para ulama kemudian mengatakan 4 hadis inilah seharusnya dijadikan sebagai bahagian daripada prinsip-prinsip kehidupan seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah hadis yang sangat populer yang kita temukan dalam hampir semua kitab fikih ibadah. Dimanapun kitab fikih ibadah, siapapun penulisnya, maka hadis ini pasti dijadikan salah satu dalil untuk mendukung penjelasan-penjelasan tentang bab-bab ibadah itu. Hadis itu adalah innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu mesti dengan niat, dan yang akan didapatkan oleh orang yang beramal itu adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, maka prinsip hidup yang dapat kita ambil dan harus kita pakai dalam kehidupan kita adalah jadikan ikhlas sebagai landasan dalam setiap aktivitas dan perbuatan kita. Kadangkala ketika kita melakukan kebaikan, mengukir prestasi di dalam kehidupan ini, sebagai manusia biasa, tentu sudah lumrah setiap orang menginginkan agar kebaikannya itu diberikan apresiasi, diberikan penilaian dan penghargaan yang tinggi. Akan tetapi kadangkala apresiasi, penghargaan dan penilaian itu justru tidak didapatkan dari orang yang seharusnya memberikan penilaian dan penghargaan itu. Sebagai orang mukmin, tentu kita tidak perlu berkecil hati tatkala perbuatan baik kita, prestasi baik kita tidak mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain, karena menurut keyakinan kita, penilai yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan amal perbuatan, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena meskipun tidak mendapatkan pujian, apresiasi dan penilaian dari orang lain, kita yakin dan percaya tidak satu kebaikan melainkan diberikan nilai, apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah
dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Berdasarkan hadis ini, maka prinsip hidup yang harus kita pakai adalah hendaklah kita selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, kita senantiasa dihadapkan kepada pilihan-pilihan baik buruk di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kadangkala waktu kita sering disita oleh hal-hal yang ketika kita renungkan ternyata tidak ada nilai manfaat dan maslahat di dalamnya. Betapa mirisnya kita selaku bangsa yang mayoritas muslim di Indonesia ini, akan tetapi berbagai macam data menunjukkan bahwa ternyata negara dengan muslim besar ini rendah produktivitasnya. Kenapa? Karena waktu kita banyak tersita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada data yang mengatakan bahwa ternyata pengguna Facebook terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Kalau kita lihat secara jujur apa yang dibicarakan orang di Facebook, boleh barangkali kalau kita klasifikasi, tentu klasifikasi terbesar adalah hal-hal yang kurang manfaatnya. Oleh karena itu, kalau hidup ini ingin bernilai karena hidup sangat terbatas waktunya, pastikan selalu berada dalam hal maslahat dan manfaat. Pastikan terhindar dari segala sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Yang ketiga, hadis yang disampaikan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu, kata Rasul, hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berdasarkan hadis ini, maka jadikan prinsip kasih sayang dalam menjalin hubungan kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan kita. Kita ini dinyatakan oleh Rasulullah sebagai mukmin yang dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun, dan orang mukmin itu, kata Rasul, seharusnya lah bagaikan jasad yang satu. Al mu'min kal jasad wahid, yang sama, yang saling merasakan kebahagiaan atau sebaliknya merasakan sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu, apapun yang akan kita lakukan terhadap orang lain, maka pertimbangkanlah terlebih dahulu, jangan sampai melakukan perbuatan yang pada akhirnya menyakitkan orang lain. Hiduplah berempati, maknanya adalah posisikan diri kita pada orang lain. Ketika hal yang sama dilakukan orang kepada kita, tentu kita dapat merasakan apa yang kita rasakan sebagai akibat dari perbuatan itu. Ketika perbuatan yang sama dilakukan kepada orang lain, tentu orang lain pun akan merasakan hal yang sama. Dengan berempati sekaligus bersimpati, insya Allah akan menimbulkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Hadis yang keempat adalah hadis yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Sesungguhnya halal itu sudah jelas, kata Nabi. Haram itu juga sudah jelas, tapi di antara keduanya ada satu urusan yang samar yang disebut dengan istilah syubhat. Berdasarkan hadis ini, maka orientasikan hidup kita terhadap yang halal. Mengorientasikan hidup terhadap yang halal ini harus dijadikan sebagai salah satu prinsip kehidupan umat Islam. Kita sering dihadapkan kepada hal yang baik dan buruk, hal yang halal dan haram. Pastikan hidup kita ada di wilayah yang halal dan terhindar dari yang haram, termasuk hal-hal yang syubhat.
pastikan kita memakan makanan yang halal agar sehat fisik dan mental kita. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Pastikan kita memakai pakaian yang halal, meminum minuman yang halal, bergaul dengan pola pergaulan yang halal, kita berwisata dengan wisata yang halal, dan berusaha dengan usaha dan cara yang halal. Ketika hidup kita ada di wilayah yang halal, insya Allah ini akan mengundang keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah, inilah 4 prinsip hidup kita berdasarkan 4 hadis pilihan hasil seleksi ketat dari 4.800 hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud. Ketika yang 4 ini kita amalkan, insya Allah cukup untuk agama kita. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.